Selamat malam dan shalom bagi kita semua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, baik yang berada di gereja kita ini maupun yang berada di rumah. Saya Penatua Romulo Hutapea, mewakili pelayan ibadah yang bertugas, mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, para pemuda dan teruna, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam ibadah keluarga, GPIB Jemaat Nazaret Jakarta di minggu keempat Prapaskah. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Penatua Eden Siahaan. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pernahkah kita dengan pongahnya mengatakan, iman saya sudah cukup kuat dan mampu setia mengikut Yesus sampai akhir hayat? Petrus sudah mengalami dan membuktikan bahwa ia telah menyangkal Yesus 3 kali sebelum ayam berkokok. Suara kokok ayam itu seakan menuduh Petrus. Pernahkah juga kita melakukan sesuatu yang kita ketahui tidak patut dilakukan, tetapi tetap kita lakukan? Kita membenarkan suatu perkara yang kita sadari bertentangan dengan firman Tuhan. Nilai moral, perwatakan, ataupun integritas kita berkompromi demi kepentingan orang banyak. Mungkin seperti Petrus, kita mulai tertarik untuk berkompromi dengan keimanan kita, sehingga mendapati diri kita menyangkal Tuhan. Marilah kita dengan rasa malu hati menyesalinya di hadapan Tuhan, serta menyiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Mari kita datang ke hadirat Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Kudus, dan kita bernyanyi dari Kitab Bakti 164 bait 1 dan 2. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar. Pujilah
Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, syukur atas seluruh berkat dan penyertaan yang Kau berikan, sehingga kami dapat berkumpul untuk beribadah bersama. Saat ini kami akan memulai ibadah kami. Mohon kasih dan karunia-Mu untuk hadir di tengah kami, mulai dari awal ibadah sampai akhirnya nanti. Sertailah dan pimpinlah kami, agar hati kami selalu tertuju kepadamu. Bukalah hati kami, agar dapat menerima firman-Mu. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca Mazmur dari pasal 14 ayat 1 sampai dengan 7 yang kita baca secara silih ganti. Untuk pemimpin biduan dari Daud. Orang bebal berkata dalam hatinya, Tidak ada Allah, busuk dan jijik perbuatan mereka. tidak ada yang berbuat baik. Tuhan memandang ke bawah dari sorga Kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi. dan yang mencari Allah, Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat. tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Tidak sadarkah semua orang yang melakukan kejahatan? Yang memakan habis umatku seperti memakan roti, dan yang tidak berseru kepada Tuhan, Di sanalah mereka ditimpa kekejutan yang besar. sebab Allah menyertai angkatan yang benar. Kamu dapat mengolok-olok maksud orang yang tertindas? Tetapi Tuhan adalah tempat perlindungannya. Ya, datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel. Apabila Tuhan memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub akan bersorak-sorak, Israel akan bersukacita. Jemaat dipersilahkan duduk. Kita akan bernyanyi dari Gita Bakti 167 bait 1 dan 7. Kita akan mendengarkan kesaksian dari paduan suara Rachel dengan judul lagu Inilah Diriku.
Ibu Bapa, saudara-saudari, terkasih dan dikasih di dalam Yesus Kristus, mari kita mempersiapkan hati, kita mempersiapkan bacaan kita, Markus 14, ayat 66 sampai dengan 72. Markus 14, ayat 66 sampai dengan 72. Biarkanlah Alkitab itu terbuka, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga yang kami sembah, di dalam satu nama, Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Inilah kami yang telah berada di hadapan-Mu untuk mengetahui, memahami apa yang menjadi kehendak Bapa atas pribadi kami masing-masing. Hikmat Tuhan, Roh Kudus yang memimpin kami agar kami dapat mengetahui dan memahami kehendak Tuhan di dalam kisah Markus 14 ayat 66 sampai dengan 72. Di balik kisah Petrus menyangkal Yesus. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengar. Amin. Marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab Markus 14 ayat 66 sampai dengan 72 yang menyatakan, Markus 14 ayat 66 sampai 72. Petrus menyangkal Yesus. Pada waktu itu Petrus masih ada di bawah, di halaman. Lalu datanglah seorang hamba perempuan imam besar. Dan ketika perempuan itu melihat Petrus sedang berdiam, ia menatap mukanya dan berkata, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu." Tetapi ia menyangkalnya dan berkata, "Aku tidak tahu dan tidak mengerti apa yang engkau maksud." Lalu ia pergi ke serambi muka dan berkokokkan ayam. Ketika hamba perempuan itu melihat Petrus lagi, berkatalah ia pula kepada orang-orang yang ada di situ, "Orang ini adalah salah seorang dari mereka." Tetapi Petrus menyangkalnya pula. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ berkata juga kepada Petrus, "Engkau ini pasti salah seorang dari mereka, apalagi engkau seorang Galilea." Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang yang kamu sebut-sebut itu." Dan pada saat itu berkokoklah ayam untuk kedua kalinya. Maka teringatlah Petrus bahwa Yesus telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu menangislah ia terseduh-seduh. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Hosiana. Opa, Oma, Ibu Bapak, rekan-rekan, adik-adik, selamat malam. Yang di rumah dari tempat masing-masing, saya juga mengucapkan selamat malam. Iya ya, saya tahu. Selamat pasti malam. juga di tempatnya masing-masing.
Apa kabar ibu-ibu, bapak-bapak semuanya? Kita kembali lagi ya mendengar satu kisah yang sebenarnya dari kecil kita udah sering dengar, betul nggak? Betul nggak? Siapa yang nggak tahu? Ya, siapa di antara kita, baik kita nih yang ada di dalam ruang ibadah maupun ibu bapak saudara-saudara sekalian yang ada di tempat masing-masing yang melalui Zoom meeting tidak tahu kisah Petrus menyangkal Yesus. Semuanya tahu. Apalagi ini sudah ditelaah dalam penelaan Alkitab kemarin. Hari Sabtu pagi. Fasilitatornya adalah Ibu Pendeta Marji Ririhena Dewana. Betul? Itu merupakan rangkaian masa raya Paskah yang disebut dengan Prapaskah. 7 kali kalau nggak salah, dan kemarin itu yang ketiga, yang pertama Yudas Iskariot, yang kedua Hanas, yang ketiga Simon Petrus. Minggu depan Pontius Pilatus. Oh, Sabtu ini, maaf, dikoreksi oleh Ibu Ketua Komisi Teologi dan Persidangan Gerejawi. Terima kasih. Yang minggu Sabtu ini Pontius Pilatus. Nah, yang kemarin adalah Simon Petrus. Dan sekarang kita kembali lagi mau memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan atas kita di balik kisah Simon Petrus. Siapa yang gak kenal Simon Petrus? Batu karang yang teguh, di mana Tuhan pernah mengatakan, dari atas engkaulah gereja akan dibangun. Orangnya kuat nggak? Kuat, maksudnya bukan kuat otot ya kayaknya ya. Tapi dia kalau mohon izin ya, kalau yang teman-teman yang psikologi itu kolerisnya kuat. Kalau misalnya kata orang-orang psikologis, kolerisnya kuat. Daya kepemimpinannya itu kuat. Simon Petrus, orangnya spontan. Sifatnya reaktif. Oleh karena itu dia disebut reaksioner. Lihat aja tadi. Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu. Aku nggak tahu. Bisa-bisanya batu karang yang teguh bilang nggak tahu. Bisa-bisanya batu karang yang teguh bilang nggak tahu. Ini related banget dengan ungkapan situasi yang dibuat di dalam tata ibadah ini. Pernahkah kita dengan pongahnya mengatakan iman saya sudah cukup kuat dan mampu? Petrus membuktikannya, kuat tapi nggak mampu. Kuat tapi nggak mampu. Dan ini nih, satu lagi. Menurut ahli menginterpretasikan naskah ini dan juga naskah Perjanjian Baru secara keseluruhan, di antara murid-murid Yesus, Simon Petrus paling dekat Yesus, dan itu disampaikan oleh fasilitator penelaan Alkitab kemarin, Ibu Pendeta Marji Ririhena Dewana. Paling dekat Yesus. Menyangkal. Aku nggak perlu lagi untuk menggali lebih dalam tentang pengalaman teologis dari setiap kita, karena aku yakin bagi ibu-ibu, bapak-bapak, rekan-rekan, adik-adik yang mengikuti penelaan Alkitab kemarin dengan memakai metode Lectio Divina, metode yang mempelajari naskah Alkitab dengan memakai perspektif ilahi, dengan cara membaca, renung,
doa pribadi, kontemplasi dan aksi, terakhir sharing, itu pasti sudah menemukan jawabannya. Tetapi sekarang, mari kita lihat dari perspektif keluarga, karena kita ibadah keluarga. Ini yang menarik. Dan di antara kita untuk mengetahui lebih dalam lagi, telah bersedia untuk memberikan sharing pengalaman teologisnya dalam bentuk refleksi. Pertama, ada adik kita, Seraya Polii. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, mari kita simak nilai apa yang ada dalam saudara kita, adik kita, Seraya Polii. Silakan. Selamat malam semua. Di sini saya izin menyampaikan hasil refleksi yang saya dapatkan melalui kegiatan PA Prapaskah yang telah saya ikuti. Oke, di sini refleksi dari Simon Petrus dari bacaan yang udah kita baca tadi. Boleh di next. Ya, di sini ada latar belakang Petrus itu sendiri secara singkat yang tadi udah disebutkan juga. Petrus atau Kefas itu nama yang diberikan Yesus sebagai salah seorang dari 12 murid Yesus. Dan juga dia itu adalah nelayan dari Galilea yang diberi posisi pemimpin oleh Yesus. Dinamakan Petrus itu memiliki arti, yaitu batu karang. Yesus meletakkan landasan gerejanya di atas Petrus. Dia seorang yang menghidupi imannya sebagai pemberani, bahkan spontan dalam bereaksi. Boleh di next. Ya, di sini saya menangkap 2 poin besar yang sudah saya rangkum. Yang pertama itu Yesus Maha Mengetahui. Di sini dapat dilihat dari pada saat malam terakhir bersama murid-muridnya, ada di Matius 26 ayat 30-35. Yesus itu udah mengatakan pada Petrus bahwa dia akan menyangkalnya 3 kali. Dari situ udah dilihat bahwa setiap kejadian yang belum kita lakukan atau kita sadari, Yesus pun udah tahu kalau hal tersebut akan terjadi. Jadi tugas kita sebagai manusia dan umatnya adalah harus bisa tetap berpegang teguh pada iman percaya dan berserah pada kehendaknya apapun yang terjadi ke depannya. Lalu yang kedua itu ada Petrus menyesali perbuatannya. Setelah menyangkal Yesus 3 kali pada Markus 14 ayat 72, lalu menangislah ia terseduh-seduh. Dari ayat ini bisa kita lihat serta simpulkan bahwa Petrus sangat menyesal atas perbuatan yang telah ia lakukan. Dan sifat itu umum terjadi pada kita juga sebagai manusia pada umumnya. Maka jika kita melakukan kesalahan atau perbuatan yang sekiranya tidak berkenan di hadapan Tuhan, sudah selayaknya kita harus menyesali hal tersebut. Dan tentunya berdoa minta permohonan ampun dari Tuhan. Dan juga tetap meminta tangan pengasihan Tuhan untuk selalu membimbing kita ke depannya dan seterusnya dalam menjalani kehidupan sehari-hari ini. Boleh di next. Terima kasih atas kesempatannya. Itu adalah 2 poin besar yang bisa saya rangkum. Mungkin sedikit, tapi semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih Sarah atas refleksinya yang diberikan kepada kita semua. Pertama, itu lugas banget. Allah berkuasa, itu udah jelas banget. Sekuat-kuatnya kita, sekuat-kuatnya Simon Petrus, tetap aja dia inferior, di bawah. Kita juga di bawah. Saya di bawah. Kita semua di bawah di hadapan Tuhan. Yang kedua, ya karena memang kita di bawah dan salah, Simon Petrus mengaku, kemudian dia menyesalinya.
Maka teringatlah Petrus bahwa Yesus telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu menangis ya, terseduh-seduh. Nah, ini yang diangkat tadi oleh Serai. Itu diangkat. Apa hubungannya dengan kita? Apa hubungannya dengan kita sebagai keluarga? Keluarga inti, keluarga besar, dan tentunya juga keluarga besar GPIB Jemaat Nazaret. Dari sektor 1 sampai dengan 10. Dari anak sampai dengan PKLU. Mau itu diaken, mau itu penatua, mau itu bukan diaken, mau itu bukan penatua, mau itu pengurus pelkat, mau itu bukan pengurus pelkat, mau itu komisi atau bukan komisi, atau tim kerja atau panitia, sama ternyata. Hati-hati dengan kekerasan kita. Kisah ini menjadikan refleksi kita kembali sebagaimana yang tadi disampaikan oleh adik kita, katekisan ya, seorang katekisan. Selanjutnya, dari perspektif seorang ibu. Mari Ibu Paula Kasenda. Selamat malam. Saya hendak merefleksikannya melalui apa yang saya alami sendiri. Jadi suatu hari saya baru sampai rumah setelah lelah berkegiatan di luar rumah. Tentunya saya capek dan lapar. Saya langsung cuci tangan, ganti baju, semua saya lakukan, lalu saya langsung menuju ke meja makan. Saat saya hendak menyantap makanan saya tidak memperhatikan kalau anak kami Matea itu memperhatikan gerak-gerik saya. Baru 2 suap sendok makan masuk ke mulut, lalu Matea menghampiri saya, lalu berkata, "Mama, tadi Mama nggak berdoa ya?" Terus saya pikir, belum tahu apa-apa, lalu saya dengan mudahnya saya mengatakan, "Berdoa dong sayang, cuman kan di dalam hati." Tapi Matea terus menatap ke saya, mungkin karena bingung. Karena selama ini kalau saya dengan papanya ngajarin kita berdoa, kakak kita berdoa, kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berbicara kepada Tuhan, kita berkomunikasi. Sekarang kok istilahnya mama berdoa dalam hati. Terus saya sadar, oh ya, Matea lagi memperhatikan saya, bingung dengan jawaban saya yang mengatakan saya berdoa dalam hati. Tapi kok nggak ada tanda-tanda saya melipat tangan gitu. Selanjutnya saya langsung merasa malu dan sedih. Saya tidak berdoa, anak saya menegur saya tidak mensyukuri atas berkat yang Tuhan berikan kepada saya, keluarga saya, dan juga sejumlah banyak berkat-berkat yang selama ini Tuhan telah berikan kepada kami sekeluarga. Di dalam masa Prapaskah ini saya merefleksikan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib untuk selalu mengucap syukur baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Seperti yang dikatakan di nats yang kita baca tadi, Petrus menangis terseduh-seduh. Saat itu saya pun juga ingin menangis karena dengan mudah saya menyangkal Yesus, dengan mudah saya melakukannya melalui perbuatan dan perkataan saya, tidak memberikan contoh yang baik sebagaimana mestinya kepada anak terkasih kami. Terima kasih. Terima kasih Ibu Paula atas refleksinya, sekaligus juga kesaksiannya. Menarik bagi kita semuanya dari seorang putri ya, dari putrinya. Kalau kita hubungkan dengan kisah Petrus menyangkal Yesus, di sini juga ada seseorang perempuan hamba perempuan imam besar. Di dalam penalaan Alkitab yang kemarin, ada yang memakai istilah alarm. Kalau bagi kita yang mengikuti penalaan Alkitab kemarin, ada yang memakai istilah alarm.
diingatkan, reminding. Aku lupa peserta pengenalan Alkitab siapa yang memakai istilah atau terminologi alarm bagi si perempuan, hamba perempuan imam besar ini. Aku lupa siapa, mohon maaf. Tapi dia bilang pakai alarm, sinyal. Menyambung refleksi yang tadi dibawakan oleh Ibu Paula, orang terdekat kita pun, ya, orang terdekat kita ini bisa menjadi alarm. Pelajaran dari sini kita perlu membangun critical thinking kita. Kita harus cepat dan tepat membaca keadaan. Apakah ini alarm bagi hati kita? Apa jangan-jangan kita telah menyangkal Yesus? Kalau tadi refleksinya Ibu Paula dengan tidak berdoa dari sisi si putri, maka dipahami berpotensi untuk menyangkal Yesus. Oleh karena itu dibutuhkan suatu critical thinking, bukan hanya puas diri, mentang-mentang mungkin aktif di gereja, mungkin, atau mungkin aktif pelayanan di luar, tetapi kalau biasanya dipakai ada kesombongan rohani, biasanya dipakai. Nah, di sini kita reflektif lagi di dalam masa Prapaskah ini melalui kisah Petrus menyangkal Yesus. Batu karang namun ternyata hancur. Hancur. Di situ ada semacam titik transisi bagi Simon Petrus untuk ke tahap berikutnya. Tahap berikutnya, dan dia menjadi dasar didirikannya gereja-gereja di seluruh dunia. Dari yang nothing, from nothing to something. Demikian juga dengan kita. Jangan-jangan kalau kita jeli melihat keadaan, memakai critical thinking kita di situasi yang terdekat dengan kita, keluarga inti, keluarga besar, keluarga Nasaret, kita akan terjaga. Apakah ini sekedar free will kita, kehendak pribadi kita, kehendak bebas, atau kehendak Tuhan? Kehendak bebas, potensi menyangkal ada. Petrus, kalau dari perspektif peristiwa ini secara besar, di balik kisah penyangkalan terhadap Yesus, ini ada peristiwa di mana semuanya ketakutan. Ketakutan, sepertinya ini mereka lagi lari satu sama lainnya, karena ketakutan pimpinannya, bosnya itu ditangkap. Mereka lagi ada pergerakan di Israel menurut perspektif penguasa saat itu Romawi yang mau menggulingkan kekuasaan, tapi ternyata skenario-nya Tuhan kan berbeda. Selamatkan dunia. Nah, tiba-tiba pimpinannya ditangkap. Petrus ketakutan, di sini dibilang. Lalu datanglah seorang hamba perempuan imam besar, dan ketika perempuan itu melihat Petrus, Petrus sedang ngapain? Petrus sedang berdiam. Berdiam, bukan berdiam, berdiam. Berdiam artinya memanaskan diri di dekat api. Tiba-tiba lagi ketakutan, tiba-tiba dibilang, orangnya Yesus nih, langsung reaktif. Dan itu dapat kita artikan sebagai alarm bahwa hati-hati di kisah kita, di kehidupan kita sehari-hari, di zaman sekarang, sebaiknya kita jeli dan saling menguatkan. Saya pun juga sering diingetin oleh keluarga terdekat dan oleh teman-teman saya, saudara-saudara saya, sesama GPIB Jemaat Nasaret. Saya pun juga demikian. Maka
satu kuncian yang ada, yang perlu harus dibangun adalah menjaga komunikasi, supaya tetap kita bisa saling menjaga dan kita tidak terjebak dalam penyangkalan terhadap Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Amin. Sebagai persekutuan, mari kita berdoa syafaat. Bapa di surga yang kami sembah, hanya melalui Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia, kami mengucap syukur Engkau kembali mengingatkan kami melalui kisah penyangkalan Simon Petrus terhadap Yesus. Kami memahami bahwa kami sebagai daging lemah. Kami memohon penyertaan Tuhan agar Roh yang penurut, yang menguasai kehendak bebas kami, agar selaras dengan kehendak Tuhan. Kami mengucap syukur atas itu ya Bapa. Oleh karena itu, sebagai ungkapan syukur kami mau mendoakan pimpinan kami lingkup sinodal,
Majelis Sinode GPIB bersama-sama juga dengan BPPG. Kami mendoakan pimpinan kami agar hikmat Tuhan, Roh Kudus dalam memimpin kebersamaan GPIB di 2/3 Indonesia seturut dengan kehendak-Mu. Sebagai bagian daripada Presbyterial Sinodal, kami mampu berjalan bersama-sama sebagai satu GPIB yang dipimpin oleh Roh Kudus, hikmat Tuhan. Di dalam wilayah kami, Jakarta Timur, kami juga mendoakan ke-15 jemaat di dalam musyawarah pelayanan Jakarta Timur. Setiap jemaat di Jakarta Timur, Engkau berkati, sehingga semuanya terus memuliakan Tuhan, nama Tuhan dimuliakan. Mendoakan para BP Mupol dan juga BPPM dalam menjalankan fungsi dan tugasnya mengkoordinasikan musyawarah pelayanan GPIB di Jakarta Timur. Dan kami juga mendoakan setiap warga kami, warga jemaat kami, GPIB Nasaret, baik anak-anak, teruna, pemuda, kaum perempuan, kaum bapak, lanjut usia, baik kami yang ada tercatat di sektor 1 sampai dengan sektor 10, dimanapun kami berada, baik di dalam lingkungan GPIB Jemaat Nasaret maupun kami yang jauh secara jarak. Namun kami percaya, jauh dekat penyertaan Tuhan tetap sama kepada kami, setiap warga jemaat GPIB Nasaret. Engkau yang memimpin setiap kami di tengah-tengah pergumulan kami masing-masing, di keluarga, di tempat kerja, di tempat pendidikan, di masyarakat, di keluarga besar, dan dimanapun Engkau menempatkan kami pribadi lepas pribadi sebagai warga jemaat Nasaret. Bapa di surga yang kami sembah melalui Yesus Kristus, Juru Selamat dunia, kami juga mendoakan diaken, penatua, pendeta, majelis jemaat GPIB Nasaret yang Engkau telah pilih untuk menjadi pelayan Engkau. Agar kami tetap bersatu hati untuk terus melayani Engkau dalam satu kesatuan yang hidup di dalam Yesus Kristus dipimpin oleh Roh Kudus. Pergumulan kami pribadi lepas pribadi sebagai diaken, penatua, dan juga pendeta, baik kami sebagai pribadi maupun kami sebagai anggota keluarga, maupun kami sebagai anggota masyarakat, maupun kami sebagai anggota di tempat lingkungan pekerjaan kedinasan kami masing-masing. Kami percaya Tuhan menyertai kami dan kami berjalan dalam kekuatan Engkau. Sehingga kami, siapapun yang melihat kami, mereka hanya melihat hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bapa di surga, rekan-rekan sekerja kami dalam kesatuan unit-unit misioner, panitia, tim kerja, komisi, pengurus Pelkat, pelayan PA, pelayan PT, siapapun yang terlibat dalam unit-unit misioner, kami mengucap syukur ya Bapa di surga, keterlibatan warga jemaat dalam unit misioner yang telah memberi diri dan hati, mengambil bagian dalam pelayanan-Mu di GPIB Jemaat Nasaret, hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kami mengucap syukur atas kesediaan saudara-saudari kami. Kami mohon, sertailah mereka dimanapun mereka berada. Sertailah mereka dengan segala pergumulan mereka masing-masing. Kami percaya Engkau yang akan memimpin mereka sebagaimana Engkau telah memimpin sampai dengan saat ini. Kami juga mendoakan rekan-rekan kami, karyawan, pegawai kantor majelis jemaat GPIB Nasaret, dalam tugas kesehariannya menjalankan fungsi administrasi kantor dan juga pendanaan yang ada. Kami mendoakan mereka agar tetap perform,
menjaga performnya dalam hal sebagai profesi pegawai kantor. Kami juga mendoakan kehidupan sehari-hari daripada rekan-rekan sekerja kami, pegawai kantor Majelis Jemaat. Tuhan beserta dengan mereka. Bapa di surga yang kami sembah melalui Yesus Kristus Juru Selamat dunia, kami juga mendoakan panitia Paskah dan juga sekaligus panitia HUT ke-54 GPIB Jemaat Nasaret, agar semua proses yang boleh nanti akan direncanakan dan akan dilaksanakan baik dalam rangka Paskah maupun HUT, semuanya seturut dan kehendak-Mu saja. Bapa di surga yang kami sembah melalui Yesus Kristus Juru Selamat kami. Kami juga mendoakan penyusunan program kerja dan anggaran dan kalender kerja GPIB Jemaat Nasaret yang dalam waktu dekat akan kami gumuli bersama-sama, baik kami sebagai pengurus Pelkat, baik kami sebagai komisi, baik kami sebagai diaken dan penatua, dan juga beberapa di antara kami sebagai PHMJ. Engkau satukan kami agar penyusunan program kerja, anggaran, kalender kerja seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa di surga, kami juga mendoakan retret kasasi pada 25 sampai dengan 26 Maret 2023. Kami yakin dan percaya Tuhan menyertai dan beserta dalam retret katekisasi tersebut, agar lahir kader-kader pemimpin gereja, pemimpin keluarga sebagai katekisan dan siap mengatakan ya dengan segenap hatiku pada saatnya nanti. Kami juga mendoakan proses penyelesaian tanah waru, bekerja sama dengan lingkup sinodal Yayasan Hukum, bekerja sama juga dengan orang-orang yang Tuhan telah pilih sebagai tim kerja penyelesaian tanah waru. Hikmat Tuhan, Roh Kudus memimpin kami semua berkolaborasi agar proses penyelesaian tanah waru ini dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Kami teringat dengan anak-anak kami yang duduk di bangku SMP dan SMA. Tuhan beserta mereka dalam proses menghadapi ujian, agar mereka mampu dengan tenang membaca setiap soal dan menjawabnya sehingga mendapatkan hasil yang optimal. Dan semua itu dapat membanggakan kami semua, khususnya orang tua. Kami teringat dengan warga jemaat yang sakit dalam pemulihan lanjut usia, Ibu Ismiati Aritonang, Bapak Aritonang, Ibu Judit Tambunan Marlisa, Bapak Ibu Tarbutar, Ibu J.A. El Kandau Warau, Ibu Rustamaji, Bapak Hari Syamsu, Ibu Diana Kandau Parinduri, Ibu Mariam Porayau, Ibu Angel Pesak Oroh, Ibu Mika Huta Barat, Saudari Susan Sabita, Bapak Alexander Rega, Bapak Rensi Supusepa, Pendeta Denny Matula Pelwa, Ibu Desiri Manangka, Ibu Poyoh Oleh, Ibu Heni Selain Katian Dago, Bapak Johannes Auri, Ibu Sarah Banurea, Ibu Irawati Tibuluji, Ibu Frida Manuhutu, Ibu Karla Sihite Poyo, Bapak Manurung. Sertailah proses kesembuhan mereka, obat medis ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau kami serahkan prosesnya, dan Tuhan bekerja dalam setiap proses pemulihan dan juga penyertaan kepada saudara-saudara kita semua. Engkau mampukan setiap keluarga terdekat untuk menjaga saudara-saudara kita. Bapa di surga yang kami sembah melalui Yesus Kristus Juru Selamat dunia, kami juga mendoakan saudara kami, keluarga Tonte Sanger, keluarga yang sedang berduka ditinggal kekasih kakak dalam satu keluarga. Kami percaya Tuhan Yesus adalah Sang Penghiburan sejati, menguatkan setiap anggota keluarga yang ditinggalkan almarhum. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, Dengarkanlah doa kami. peliharalah kami di dalam Yesus, dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang surga, kuduskanlah nama-Mu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan melalui pemberian sukacita kita. Firman Tuhan dalam Amsal 11 ayat 25 yang menyatakan, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 291, bait 1 dan 4, sebelum persembahan, bait kelima sesudah persembahan. Mari bersyukur semua. Sungguh nyata
Jemaat Tuhan, marilah kita mendoakan persembahan ini secara berbalasan. Mari berdiri. Kita berdoa. Di hadapan tahta anugerah-Mu ya Tuhan, kami mengaku bahwa semua yang ada pada kami hanyalah karena berkat kasih setia-Mu. Terimalah persembahan syukur kami sebagai ungkapan keyakinan iman tentang kebesaran kuasa-Mu. Pakailah persembahan kami menjadi alat untuk mengembangkan persekutuan, pelayanan, dan kesaksian gereja-Mu di dalam dunia. Kami bersyukur di dalam keberdosaan kami, Engkau menganggap kami setia. Mampukan kami untuk terus menyatakan Engkau sebagai juru selamat dalam kehidupan kami. Terimalah pujian dari anak-anak-Mu yang percaya dan mengaku, Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan Allah yang Maha Tinggi. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Warta Jemaat Ibadah Keluarga 15 Maret 2023. Mohon perhatian saudara untuk beberapa informasi penting sebagai berikut. Berita duka. Telah meninggal dunia pada hari Kamis 9 Maret 2023 di Denpasar, Bali, Bapak Benyamin Thomas Sanger dalam usia 69 tahun. Almarhum adalah kakak kandung dari penetua Vera Tontai Sanger, Sektor 1. Almarhum dimakamkan pada hari Minggu, tanggal 12 Maret 2023 di Taman Makam Kristen MPUK di Mumbul, Nusa Dua, Bali. Mohon dukungan doa bagi keluarga yang ditinggalkan, agar diberi kekuatan dan pengharapan dalam Yesus Kristus. Penelaan Alkitab 2023. Penelaan Alkitab tokoh-tokoh seputar penyaliban dan kebangkitan Kristus dilaksanakan setiap hari Sabtu, mulai tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan 8 April 2023 melalui aplikasi Zoom. Pada Sabtu 18 Maret 2023 pukul 10 sampai pukul 12. Tokoh Pontius Pilatus, fasilitator Pendeta Izak Latu. Ibadah Pelkat Persekutuan Kaum Lanjut Usia. Pengurus Pelkat PKLU mengundang warga PKLU Jemaat Nasaret untuk menghadiri ibadah rutin Pelkat Persekutuan Kaum Lanjut Usia Jemaat Nasaret secara tatap muka pada hari Sabtu 18 Maret 2023 pukul 10 bertempat di ruang serbaguna dengan tema Berbahagialah dalam Ketaatanmu. Dari Malaiki 4 ayat 1 sampai 4. Pemberita firman Pendeta Yakoba Marlen Yosef. Ibadah Pelkat Persekutuan Kaum Bapa. Pengurus Persekutuan Kaum Bapa mengundang warga PKB Jemaat Nasaret untuk menghadiri ibadah rutin Pelkat PKB Jemaat Nasaret secara tatap muka pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 pukul 19.00 bertempat di ruang serbaguna. Pemberita firman Pendeta Yakoba Marlen Yosef. Pemberita firman malam ini Penetua Eden Syahaan, Presbiter GPIB Jemaat Nasaret. Kepada pemberita firman, tim multimedia, pemain instrumen, pemandu lagu, Paduan Suraya Rahel, Seraya Polii, Ibu Paula Madeten Kasenda, Ibu Tia Malau Manuhutu, Bapak Heraldo Panjaitan, Adik Darlen Rumayar,
Adik Emily Yakobus, Adik Fit Luntungan, Adik Hans Nirahua. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Mengucap syukur juga tadi buat adik Yoel yang sudah membantu dalam kolektan. Terima kasih adik-adik kita. Jemaat, mari kita berdiri. Pergilah dengan sejahtera dalam kehidupan kita masing-masing sehari-hari dan lakukan firman Tuhan yang sudah kita dengar. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus, menyertai kamu sekalian. Selamat malam. Weli, Om Anis, Tante Luki, Om Anis sehat ya.
Dah. Dah, Welly. Anas. Ike. Mika. Bye-bye. Selamat malam semuanya.